semua Sobat Sparta, kembali lagi bersama dengan aku Sela di reviewnya Sparta. Nah, kali ini aku mau rekomendasiin sama kalian nih guys, dua komputer yang harganya itu cuman 1 jutaan aja. Karena minggu-minggu lalu kita bahas laptop, kali ini kita akan bahas komputer. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita bahas yuk. Belanja di Sparta saja, belanja di Sparta saja, belanja di Sparta saja, Sparta Kompet Indo. Nah, ini dia guys, di depan aku nih yang pertama ini ada HP EliteDesk 800G1 SFF. Wah, ini dia guys. Nah, Sobat Sparta, untuk spesifikasinya, jadi HP EliteDesk 800G1 SFF ini menggunakan prosesor Core i5 generasi keempat. Nah, untuk RAM-nya itu menggunakan kapasitas RAM sebesar 4GB DDR3. Dan tersedia 4 slot RAM guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena RAM-nya itu masih bisa di-upgrade guys. Wow, walaupun kapasitasnya hanya 4GB tapi tersedia 4 slot RAM guys. Jadi kalian bisa upgrade sesuka hati kalian. Nah, kemudian untuk harddisknya nih nextnya. Harddisknya itu menggunakan harddisk kapasitasnya maksudnya guys, kapasitasnya itu sebesar 500 GB. Jadi udah cukup lah ya untuk komputer standar harga 1 jutaan itu udah oke guys. Bahkan harddisknya itu masih bisa kalian upgrade lagi menjadi SSD guys. Jadi udah cukup komplit lah ya. Untuk RAM-nya kalian bisa upgrade, kemudian untuk harddisknya juga kalian bisa upgrade. Nah, di bagian depannya ini, di sini tuh udah ada, kalian bisa lihat di sini udah ada 2 port untuk jack audio dan 4 USB. Duanya itu 3.0 dan kemudian duanya itu 2.0. Dan terlebih lagi di bawahnya ini udah dilengkapi dengan CD-ROM ya guys. Jadi kalian bisa pakai misalkan perlu pakai kaset. Pakai CD kan, CD-ROM gitu. Nah, ini udah ada nih ROM-nya gitu. Jadi kalau kalian mau pindahin data yang masih pakai CD bisa banget nih pakai ini. Oke, tadi kita ada bagian ke port depannya nih guys. Sekarang kita bagian ke port belakangnya ya guys. Jadi di belakangnya ini langsung aja kita lihat bersama-sama. Di sini udah ada 2 port keyboard mouse PS2-nya. Kemudian di bawahnya ini udah ada 2 port untuk USB 2.0. Kemudian di sebelahnya itu udah ada port untuk LAN-nya. Di bawahnya itu udah ada juga 2 port untuk display portnya. Kemudian di bawahnya itu udah ada port untuk VGA-nya, kemudian port untuk serialnya, dan di bawahnya lagi di sini ada 2 port USB 3.0 guys. Nah, di sebelahnya udah ada port USB 2.0 agak ngeliat gini ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja guys. Jadi ini aku jelasin aja. Nah, di bawahnya itu juga udah ada 2 port untuk jack audio. Jadi lengkap banget ya guys ya. Nah, jadi gimana Sobat Sparta? Kalian udah lihat kan tadi spesifikasinya udah kita bahas bareng-bareng. Jadi menurut aku nih ini worth it banget ya. Buat para anak sekolahan bisa juga, buat anak kuliahan juga bisa. Dan untuk orang kantoran sekalipun masih bisa guys. Kalau emangnya nggak mau mengeluarkan budget banyak-banyak, ini bisa banget guys. Jadi menurut aku dengan harga 1 jutaan, ini udah worth it banget karena port-portnya itu lengkap banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan terlebih lagi PC ini bisa kalian upgrade kapasitasnya, baik itu untuk harddisknya yang bisa dirubah dan juga untuk RAM-nya juga bisa kalian ubah. Wow, keren banget ya guys. Oke guys, sekarang kita langsung lanjut aja ke yang kedua. Nah, di depan aku nih udah ada PC Dell Optiplex 9020 SFF. Wow, terlihat ukurannya itu mini ya guys, lebih kecil dari yang tadi guys. Oke, langsung aja kita bahas ke spesifikasinya. Nah, yang pertama, jadi PC ini menggunakan prosesor Core i5 Gen 4. Sama kayak yang tadi ya kak? Yap, bener sekali. Sama banget guys sama yang kayak tadi. Dan kemudian untuk RAM-nya juga menggunakan RAM kapasitas sebesar 4GB DDR3. Sama juga kayak yang pertama tadi. Kalian bisa upgrade karena sudah tersedia 4 slot RAM-nya guys di PC Dell Optiplex 9020 SFF ini. Dan nextnya itu ke storage-nya nih guys. Storage-nya Inul Daratista. Untuk storage-nya, jadi PC ini menggunakan storage hard disk itu sebesar 500 GB. Sama kayak yang tadi juga.
Nah, untuk kelebihannya juga sama kayak yang tadi guys, bisa di-upgrade lagi menjadi SSD. Wow. Jadi untuk spesifikasinya kebanyakan sama yang kayak yang tadi ya kak. Bedanya apa kak? Ya bedanya kalian bisa lihat sendiri guys. Kalau dari fisiknya itu lebih kecil dan kemudian dari namanya juga udah beda. yang tadi tuh HP, yang ini tuh sekarang Dell. Beda kan? Simple aja guys, beda merek aja gitu. Tapi untuk kapasitasnya tuh semua sama. Oke, tadi kita udah bahas spesifikasinya. Sekarang kita bagian ke portnya. Nah, langsung aja kita ke bagian depannya ya guys ya. Depannya ini di sini udah kita bisa lihat ada port 2 port jack audio, kemudian udah ada 4 port USB 2.0. Kalau dilihat-lihat nggak ada 3.0-nya ya di depan ini, hanya 2.0. Tapi nggak apa-apa, itu it's okay guys. Tetap USB kan intinya. Nah, kemudian di sebelahnya ini juga udah ada CD-ROM juga. Jadi sama kayak yang tadi juga ya. Bedanya di depannya ini mereka tidak PC dari Dell ini tidak ada USB 3.0-nya di bagian depannya. Oke, jadi udah ada 4, 2, dan 1 CD-ROM. Oke, lanjut kita bagian port belakangnya nih guys. Jadi di sini itu udah ada port untuk keyboard mode Space 2, dan di bawahnya itu udah ada 2 display port. Kemudian di bawahnya itu udah ada port untuk VGA-nya, dan di sebelahnya itu udah ada port untuk serialnya. Dan di bawahnya lagi itu udah ada 6 port USB guys, 6 port USB 2.0. Kalau dilihat beda ya sama yang tadi. Kalau tadi tuh ada yang 3.0 USB-nya, tapi ini hanya dilihat hanya 2.0 guys. Tapi oke lah ya, banyak juga kok portnya. Dan kemudian di sebelahnya itu ada port untuk LAN-nya, dan di bawahnya itu juga udah ada port untuk jack audionya. Jadi di depan udah ada, di belakang juga udah ada. Oke lah, PC-nya lengkap kan guys. Jadi menurut Mimin ini perbedaannya sama yang pertama tadi. Pertama itu ada USB 3.0 dan di sini tuh nggak ada guys. Bedanya cuma itu doang ya kayaknya ya. Untuk bagian spesifikasinya tuh kayaknya sama deh. Dan bedanya itu doang, dan kemudian juga bedanya mungkin dari segi ukurannya ya guys. Kalau yang pertama tadi tuh agak-agak nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi nggak makan tempat juga. Tapi ini lebih nggak makan tempat guys, karena ini lebih mini ukurannya daripada yang tadi. Kalian bisa lihat sendiri ukurannya kecil banget kan. Ini benar nggak makan tempat sih guys. Jadi menurut Mimin ini ukuran lebih mininya. Kalau yang tadi tuh ukuran lebih yang sedang-sedang aja. Tapi keduanya sama-sama nggak makan tempat, dan harganya juga sama, hanya 1 jutaan aja. Oke Sobat Sparta, tadi kita udah bahas ya, semuanya lengkap banget dari spesifikasi, portnya, dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kedua PC ini. Oke, jadi gimana nih menurut Sobat Sparta semua yang lagi menonton? Menurut kalian lebih suka yang mana nih? Yang merek HP kah atau yang merek Dell? Kalau Mimin sih, Mimin lebih suka yang Dell ya, karena imut-imut lucu menggemaskan gitu kayak hostnya gitu. Cuaks. Enggak. Maksudnya kalau dari segi ukuran ya, Mimin tuh lebih suka yang Dell sih guys, karena ukurannya tuh lucu aja gitu, nggak makan tempat dan kecil gitu. Kayak jadinya ya udahlah, enak aja gitu dilihat. Tapi kalau Sobat Sparta yang mau kelihatan seperti kayak gue mau kayak punya komputer banget nih, nah ini cocok nih yang merek HP nih. Biar mau nunjukin gue punya komputer di rumah nih gitu kan. Apaan sih? Udah intinya gitu guys. Dan terlebih lagi, kedua dari PC ini juga sama-sama bisa di-upgrade dan harganya juga sama. Jadi menurut kalian mau yang mana nih? Kalian suka yang mana nih? Oke. Nah, buat kalian yang minat nih, nah Sobat Sparta langsung aja nanti klik link pembeliannya, selalu Mimin taruh di deskripsi. Jadi kalian nggak perlu repot-repot cari kemana-mana, karena Mimin selalu menyediakan link tersebut guys. Jadi Sobat Sparta semua, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Buat semua Sobat Sparta yang mau request, boleh banget ya. Kita bercerita bersama-sama, boleh banget guys. Kalian boleh request di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-share juga nih videonya. Mana tahu butuh nih kerabat-kerabatnya, adik-adikan, keponakan yang masih sekolah, perlu komputer. Nah bisa banget nih kalian rekomendasi ini PC yang satu ini guys. Enggak satu sih, PC yang 2 ini guys. Nah, jadi jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya semuanya, dan jangan lupa untuk disukai dan dinyalakan lonceng notifikasinya guys. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Saya Sela, sampai berjumpa di review selanjutnya. Dadah.